Di tengah huru-hara komentar miring dari netizen yang budiman, Sheila Shaukia terus mengembangkan bisnis miliknya. Terbaru, ia membuka store pertama untuk bisnis baju dan make up miliknya di salah satu mall di Jakarta. Sheila Shaukia mendapat dukungan dari banyak artis dalam momen tersebut. Di antaranya ada Raline Shah dan Ria Ricis. Mereka hadir dalam acara tersebut sebagai muse merek baju muslimah milik Sheila Shaukia. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ria Ricis dengan baik. Tidak hanya saat gelaran acara, Ria Ricis juga terlihat memakai baju Sheila Shaukia dalam salah satu kontennya. Terlihat Ria Ricis mengenakan dress bermotif yang begitu cantik. Ia memadukan busana satu ini dengan hijab sekaligus aksesoris berbentuk huruf SS khas Sheila Shaukia. Video Ria Ricis mengenakan baju Sheila Shaukia tentu saja menarik perhatian netizen yang budiman. Ada salah satu akun yang mempertanyakan keputusan Ria Ricis untuk mendukung bisnis Sheila Shaukia yang belakangan tengah disorot. Pertanyaan tersebut lantas dijawab oleh Ria Ricis dengan pernyataan yang cukup bijak. Ria Ricis mengaku senang membantu dan mendukung Sheila Shaukia lantaran sosoknya yang begitu baik. Keputusan Ria Ricis untuk mengenakan busana Sheila Shaukia pun mengundang komentar lain dari netizen yang berbakti, di mana salah satu netizen yang budiman meminta Ria Ricis untuk sekalian mencoba produk skincare Sheila Shaukia SS Skin. Tapi sayangnya Ria Ricis ternyata tidak bisa mewujudkan permintaan netizen yang budiman itu. Bukan tanpa sebab Ria Ricis kini terikat kontrak sebagai brand ambassador merek skincare lain, jadi tidak bisa sembarangan memakai SS Skin. Sementara itu, konten Ria Ricis juga ikut dikomentari oleh Nikita Mirzani yang belakangan berseteru dengan Sheila Shaukia. Ia terpantau menuliskan kalimat yang cukup memicu atensi netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Enak loh kan, berkarya lagi. Nah ini baru yang bener, berkarya. Kalau begini gua resep nih, yang udah dimatiin, lu maju lagi yang tempat lain. Nah ini baru bener, yang nyinyir dan yang julid dan yang sirik sama lo jadi makin seneng kalau begini. Ternyata hujan, tapi rezekinya banyak sekali Jan. Udahlah, lebih sukses buat lu. Sis, lu bener-bener deh, bener-bener ngeledekin netizen. Udah tahu netizen Indonesia ini lagi tantrum-tantrumnya, lagi trauma-traumanya nih ngelihat dress viralnya si Sheila Shaukia. Tambah lagi kamu bikin PT, ada yang panas, ada yang panas. Ya memang tambah panas netizennya, Cis. Ricis aja nih ya, datang ke grand openingnya Sheila Shaukia Store dan beli beberapa gamisnya dan beli gamis yang viral ini juga. Itu netizen sudah pada sempoyongan, Cis. Ditambah lagi Icisnya bikin video manas-manasin netizen. Ya, udah tahu netizen udah pada sempoyongan di pojokan. Lihat dress biru ini yang gak bisa mereka beli karena gak sesuai dengan budgetnya. Ya kalau boleh sih Cis ya, kalau boleh kasih saran ya, makin tambah dipanas-panasin aja sih netizennya, Cis. Biar semakin sempoyongan, semakin menjerit tuh yang gak suka dengan Sheila Shaukia. Menyala dress biru viralnya Sheila Shaukia. Jeng, ada yang lagi viral banget lagi guys. Ria Ricis dibully oleh netizen gegara memakai baju dari KSS gitu ya. Sampai ada komentar dari salah satu artis yaitu Kak Nikita Mirzani berkomentar di situ. Kalau menurut saya menanggapi kasus ini adalah seorang artis sah-sah saja menerima endorse dari siapapun. Jangankan dari KSS, dari Doktif, dari Kak Nikita, dari siapapun, pokoknya sah-sah saja seorang artis menerima endorse. Nah, tidak ada permasalahannya. Bukan berarti kita mentang-mentang menerima endorse dari sini kita harus ikut memusuhi ataupun ikut berantem sama musuhnya. Itu tidak. Kita sudah dewasa, kita sudah gede, kita sudah bukan anak kecil lagi. Jadi seorang kalaupun saya menerima endorse gitu, saya akan menjalankan misi dan tugas saya dengan baik. Saya akan profesional kerja. Bukan berarti saya juga harus bermusuhan dengan musuhnya. Itu tidak. Kita bukan anak kecil lagi gitu loh. Kita hanya bekerja sama dia dengan sesuai tugas kita gitu, sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi kalau seumpamanya dia ada musuh sama siapapun, dia itu udah urusan dia gitu. Kita bukan anak kecil lagi yang mentang-mentang kita dekat sama ini laju dimusuhin juga. Yang kita dekat sama ini harus kita bermusuhan juga sama dia. Bukan begitu.
kita bukan anak kecil lagi. Dan sebenarnya nih guys, sebenarnya saya juga sama sekali tidak membenci Kak Nikita Mirzani. Saya juga ngefans sama beliau sebenarnya. Beliau tuh juga sebenarnya orang baik, juga orang yang bertanggung jawab dengan ulah-ulahnya. Dia juga orang yang wanita yang Wonder Woman banget gitu. Tapi kalaupun Kak Nikita membuat huru-hara dan lain-lain, itu ya karena memang beliau tuh cari duitnya dari situ gitu loh guys. Kalau memang dia tidak membuat huru-hara, ya tidak rame, mungkin endorse-nya juga sedikit turun, tarifnya juga sedikit turun. Makanya kalau lagi ada huru-hara, dia mungkin endorse-nya makin banyak lagi dan harganya makin tinggi lagi karena makin banyak orang yang melihat story-story IG-nya dia gitu. Begitu loh guys. Sebenarnya saya tidak menyalahkan Kak Niki, saya juga tidak menyalahkan siapapun. Yang saya salahkan ada kenapa harus dibully oleh netizen. Kenapa teman-teman netizen melakukan bully, mentang-mentang Ria Ricis menggunakan bajunya SS aja dibully. Itu nggak ada salahnya, kita mau pakai baju siapapun, mau menerima handle dari siapapun. Kalaupun dia menggunakan sound dari TikTok, ya dia bebas berekspresi. Kalian aja bebas gitu, mau menggunakan sound dari siapapun, mau apapun bebas. Ini saya bukan membaca ya, nanti dikira saya membaca teks lagi. Saya lagi nyopir, jadi fokus pandangannya ke depan gitu ya guys. Begitu tanggapan saya pagi hari ini. Kemarin kan SS Store yang punyanya Sheila Saukia udah buka ya yang di Gandaria. Cuman aku salfok sama yang datang aja ke openingnya. Pertama, ada Karen Delano sebagai pembawa acaranya. Pantesan ya Karen Delano agak julid ya waktu di pagi-pagi ambiar ya. Ternyata emang ya temenan lah ya. Yang kedua, ada Ibu Heni Sagara yang pabriknya disegel. Yang ketiga, ada Fitri Sahul Teru yang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Ternyata mereka semua itu bestian guys. Kurang Sahrul satu, sayangnya masih ditahan. Kalau untuk Ralin Shah kayaknya itu endorse kali ya, soalnya nggak dipost juga di IG-nya sama Ralin. Kalau untuk artis-artis lain itu kata Niki bilang sih kemungkinan di endorse juga ya. Terus banyak yang bilang kalau logonya SS Store itu mirip sama logonya Purbasari. Emang bener? Kalau gue perhatiin ya, bisnis owner nih yang suka tantrum kalau misalnya produknya dikritik atau nggak produknya ada masalah ya. Ini bisnis owner tuh yang dulunya miskin banget ya, tiba-tiba boom, bisnis itu laris manis. Udah gitu, yang tadinya bukan siapa-siapa, nggak terkenal sama sekali, tiba-tiba boom, terkenal banget gitu. Jadi yang tiba-tiba kaya dalam waktu cepat dan tiba-tiba terkenal dalam waktu cepat gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak disesuaikan dengan mental kesiapannya dia gitu loh. Apalagi lu tau lah di TikTok yang nggak sekolah aja bisa kaya, ya nggak? Yang sekolahnya cuma sampai gerbangnya itu bisa mendadak terkenal kaya gitu loh, ya kan? Hokinya kan gede tuh di TikTok ya. Banyak yang dari bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, langsung berasa paling gede, paling tinggi, paling sombong gitu kan, tidak akan terkalahkan gitu kan. Padahal kita nggak tahu ya, yang namanya roda itu pasti berputar, kecuali kalau dia lagi kempes ya. Kalau kempes ya dipompa dulu, kalau nggak muter dia. Tapi yang perusahaan yang bener-bener gede nih, yang bener-bener udah lama, orang lama lah ibaratnya, contoh ya waktu itu Samsung. Kalian kalau masih ingat ya, dulu HP-nya Samsung itu yang Note 7 ya, yang gue pakai juga, itu ada baterai yang bermasalah, meledak atau apa gitu ya. Dan lo tau apa yang Samsung lakuin? Dia bener-bener langsung tarik semua produknya, termasuk gue salah satu yang udah beli, itu bener-bener bisa di refund secara full. Dan dia tuh buru-buru gercep banget gitu loh untuk memperbaiki hal itu. Langsung bener-bener seri Note 7 itu tuh bener-bener langsung ditarik dari peredaran dan uang customer tuh langsung dikembalikan. Dan dia bener-bener langsung minta maaf ke secara publik gitu loh. Gak ada tantrum-tantrum ya, walaupun dia ruginya gak main-main, seluruh dunia cuy ditarik ya. Lu bayangin satu handphone tuh modalnya berapa ya, belum distribusinya, belum ininya, belum itunya. Tapi untuk menjaga brand image ya, Samsung itu nggak main-main, ngelakuin bener-bener yang terbaik buat customernya. Jadi gue sebagai pengguna Samsung pada saat itu juga nggak ada yang kekecewaan gitu ya kan, apalagi ini urusan tentang safety, keselamatan. Tapi kalau gue lihat yang terjadi sekarang ya, perkara skincare yang udah jelas berbahaya buat customernya, ada kandungan berbahaya segala macem malah tantrum, malah nggak mau mengakui. Bika Ambon lah,
Aduh, udah deh ya, belajar dari brand-brand yang gede ya, yang udah ternama tuh. Mereka kagak tantrum, langsung gercep, ditarik, diperbaiki ya, uang pembeli dikembalikan. Dan akhirnya lihat sekarang perusahaannya si Samsung segede apa, makin berjaya, makin gede ya. Kesalahan di dalam hal bisnis itu adalah hal yang biasa ya. Tapi gimana kita sebagai bisnis owner itu bisa memberikan gercep gitu, service yang gercep ketika terjadi masalah. Udah gitu aja, sesimpel itu.